Selama ini kan Natal di kementerian kita ini hanya dilakukan oleh Dirjen Protestan, Dirjen Katolik. Saya bilang kenapa enggak Kementerian Agama aja sekalian. Kan Natal itu adalah semacam kegiatan-kegiatan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita akan pentingnya sebuah kebersamaan, ya kan? Nah, jadi kita mulai tahun ini, mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, kita Natal bersama di Kementerian Agama. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Perayaan Natal pada tahun 2025 ini akan berbeda dari Natal-Natal sebelumnya, yang dimana Kementerian Agama RI resmi memberikan pengumuman bahwa akan merayakan Natal bersama. Ya, ini sesuatu yang perlu kita bahas lebih serius teman-teman, karena tahun ke tahun berbagai macam penyimpangan, kolaborasi agama, dan berbagai macam hal yang dimana kita seperti sudah tidak peduli lagi kepada akidah. Kita sudah tidak peduli dengan tauhid, yang dimana sampai-sampai orang-orang muslim di Indonesia merayakan Natal bersama dengan saudara-saudara kita dari agama Kristen. Lalu saya lihat ada Romo dengan pakaian kolar seperti ini, jubah hitam dengan kolar putih khas Katolik Roma, dan salib-salib. Lalu saya langsung terkesan ketika pada video itu juga tampak bahwa patung Bunda Maria diusung dan dipikul, digotong oleh sahabat-sahabat kita. Saya perhatikan seragam yang digunakan di video itu, terlihat bahwa mereka adalah kawan-kawan Banser, dan Banser berarti NU, dan NU berarti Islam. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Apakah salah? Orang yang tauhidnya benar, orang yang akidahnya lurus, pasti akan menjawabnya salah, teman-teman. Menariknya, selain umat Katolik, umat Islam juga ikut dalam perarakan patung Bunda Maria tersebut. Mereka adalah pemudi Fatayat NU Manggarai Barat. Mereka masuk dalam barisan bersama ribuan umat Katolik sembari menyanyi diiringi musik. Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku Ansar, tak yuk percaya. Karena apa? Ini juga pernah terjadi di zaman Rasul SAW ketika diturunkannya surah Al-Kafirun. Ada orang-orang kafir, kaum musyrikin, mengajak Nabi untuk berkolaborasi dalam agama. Gantian, perayaan kami Muhammad bisa ikut dan kami pun akan ikut perayaan di ajaran Islam. Ditawarkan berbagai macam hal, tapi Nabi tidak mau, teman-teman. Ya, tidak mau untuk ikut merayakan hari-hari besar di dalam agama di lain Islam. Oh, beda dong. Itu kan Nabi. Kita bukan Nabi. Jadi kalau bukan Nabi, bebas teman-teman untuk merayakan bersama dengan orang-orang Kristen. Ya, sesuai dengan perkataan Gus Bocil yang dulu sempat saya sampai marah-marah itu ya membahasnya. Mau kita masuk ke gereja, mau kita masuk ke wihara, masuk ke Buddha, masuk ke kuil, masuk ke apa, sama. Semuanya nyembah Tuhan yang sama. Jadi apa salahnya kita kolaborasi agama? Lu napa mawon jenengan nyembah, napa mawon niki tetep rujuke teng Gusti Allah kok. Gusti Allah sing gawe apa wae terus apa wae. Rumangsane wong teng ngene gereja, wong teng ngene Buddha, nyembah kuil, ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah, nyembah Gusti Allah. Jatuhnya sama seperti itu, teman-teman. Saya motonya, humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semuanya. Dan ini tidak terlepas dari ajaran-ajaran orang-orang yang ngaku ilmunya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka gotong-gotong patung Bunda Maria, jaga-jaga gereja, dan lain sebagainya. Perlu kita garis bawahi. Dan perlu kita telaah apakah Kementerian Agama kita mengajak untuk kolaborasi agama, mengingat dan melihat ada beberapa video beredar kolaborasi agama yang tersebar di media sosial. Qasidahan di dalam gereja dan lain sebagainya. Apakah ini satu-satunya? Banyak, teman-teman. Dan semua pelakunya apakah Wahabi? Oh enggak, orang Wahabi itu kan mereka intoleran. Jelas mereka tidak akan berkolaborasi dengan orang-orang di luar Islam. Perhatikan, teman-teman. Toleransi itu apa sih sebenarnya? Apakah kalian tahu apa toleransi?
Perbedaan antara toleransi dan kolaborasi itu beda, teman-teman. Toleransi di mana kita itu membiarkan orang di luar agama Islam untuk merayakan hari besarnya, untuk beribadah sesuai kepercayaannya, untuk berakidah sesuai dengan akidahnya, dan berbagai macam kegiatan mereka kita biarkan. Kita biarkan, jangan usik dan jangan mencemooh ataupun menghina. Karena kalau kita menghina mereka, mereka akan menghina balik kita. Ini pesan di dalam agama kita, teman-teman. Namun yang terjadi sekarang apa? Beda cerita, teman-teman. Bukan lagi kita membiarkan mereka beribadah. Kita ikut andil untuk memeriahkan, untuk masuk ke dalamnya. Bahkan kita saksikan bersama, ada yang sampai berdoa bersama dipimpin oleh orang di luar Islam. Romo katanya. Ya Allah, Bapa sumber kasih dan kerahiman, pandanglah kami semua yang berhimpun di sini. Orang Islam ngamin-ngaminin, yang memanjatkan doa orang di luar Islam. Dan ini apakah satu-satunya? Tidak, teman-teman. Ada orang Buddha, biksu tudong, orang-orang Indonesia datang ke sana ngalap-ngalap berkah. Jika ada usaha sedang menyerahkan itu, diharapkan tidak diharapkan waktu terlebih dahulu untuk para pengajar. Nanti akan kami bagikan air mineral yang sudah dibersih oleh perusahaan. Bukan cuma ngalap berkah, meminta doa kepada orang-orang biksu. Ini bukti lemahnya akidah umat Islam di Indonesia. Karena apa? Terlalu meremehkan mereka tentang akidah, teman-teman. Ajaran takhayul, ajaran bid'ah, ajaran khurafat. Ini yang membuat lemahnya akidah. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Sampai orang-orang Syiah pun dianggap akidahnya sama. Sampai ke Indonesia disambut dengan Tola al-Badru. Begitu bobrok dan rusaknya akidah di Indonesia ini, yang dimana mereka mengaku sampai kepada Nabi SAW akidahnya, ilmunya, tauhidnya, syariatnya, tapi dalam prakteknya amburadul seperti ini. Oknum-oknumnya jangan lupa kita sebut, nanti mereka sakit hati. Dan yang berikutnya, apakah salah ya Menteri Agama kita merayakan Natal bersama? Ya kalau menurut sudut pandang saya sendiri, ya salah, teman-teman. Ya, kenapa? Nanti ada yang komentar, Menteri Agama kan milik kita semua. Milik Hindu, milik Kristen, milik Konghucu, milik Buddha, pokoknya milik semua agama. Apabila seorang menteri agamanya seorang muslim, dia bukan masuk andil dalam memeriahkan acara Natal, tetapi membiarkan orang-orang di luar Islam untuk merayakannya, bukan ikut andil merayakan bersama. Meskipun ada alibi, kita tidak ikut ibadah, kita tidak ikut ini, tidak ikut itu, cuma ikut merayakan agar meriah saja. Kita nanti juga akan melakukan hal yang sama di Kementerian Agama. Masa Kementerian Agama nggak melakukan Natal bersama, ya kan? Instansi lain juga melakukan. Nah, bagi kita itu kan Natal itu adalah suatu simbol ya keagamaan dari saudara-saudara kita yang beragama Katolik dan Protestan. Ya, boleh semua agama lain ikut, tetapi dalam batas-batas tertentu yang sifatnya ibadah itu tidak ikut. Nah, tapi prah dan pasca ibadah ritualnya itu boleh lagi dengan kembali. Jadi kita sudah ada aturan, Majelis Ulama juga sudah membolehkan. Tidak ada masalah. Yang penting jangan kita ikut ibadah bareng-bareng. Sama juga nanti agama lain jangan ikut salat bareng-bareng. Itu kan ada kan. Itulah prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Enak kan di situ. Tetap, teman-teman, apapun bahasanya, menurut sudut pandang saya pribadi salah. Tapi ini kan hanya sudut pandang. Kalau sudut pandang saya salah, yaitu urusan kalian. Kalau misalkan dari sudut pandang kalian itu benar. Harry Pras intoleran? Enggak, saya tidak intoleran. Saya toleransi. Ketika perayaan Natal, ada tanggal merah, kita menganggapnya sebagai hari libur dan kita tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Itu toleransi. Tapi ketika kita dijuluki intoleran, hari libur, tanggal merah Natal, kita ngegeruduk gereja-gereja, lalu kita bubarkan itu orang yang sedang beribadah, itu namanya intoleran. Jadi perlu kita garis bawahi, teman-teman.
penyimpangan akidah bukan disebabkan karena mereka tidak ngaji, tapi kadang karena ngajinya kebablasan, ngopinya kekentalan, ngajinya kejauhan. Sampai-sampai apa? Sesat dan menyesatkan, dan tidak mau dijuluki sesat. Tapi ya sudahlah, sebagai penutup, simak video ini untuk memperkuat akidah. Jadi umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal, tahun baru. Hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Haram hukumnya, tidak boleh. Umat Islam tidak boleh ikut perayaan orang-orang kafir. Tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka. Umat Islam tidak boleh membantu acara ibadah dan hari raya orang kafir. Tidak boleh mendukung, tidak boleh menyokong acara mereka, tidak boleh menyokong upacara dan perayaan orang-orang kafir. Di antara ciri hamba Ar-Rahman, yaitu mereka tidak menghadiri perayaan orang kafir. Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura, walladzina la yashhaduna az-zura." Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kalimat az-zur dijelaskan oleh Imam Mujahid rahimahullah, Rabi bin Anas rahimahullah. Az-zur yaitu hari raya orang-orang musyrik. Menurut Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah, mana az-zur tidak boleh menghadiri perayaan kaum musyrikin. Tidak boleh kita menghadiri perayaan kaum musyrikin, nggak boleh. Menghadiri perayaan Natal, tahun baru, hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Mengucapkan selamat, nggak boleh, hukumnya haram. Dan ini dosa besar, bukan dosa kecil. Karena ketika orang mengadakan perayaan Natal, berarti dia merayakan apa? Lahirnya anak Tuhan. Allah udah bantah dalam Al-Quran.